Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast Latsar CPNS. Saya Ervina sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Tema kita kali ini sangat menarik, yaitu tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Bersama saya ada Pak Amal sebagai pemantik diskusi, ada Pak Fadli serta Pak Jeffrey sebagai penjawab. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Selamat Terima datang. kasih Bu Vina. Terima Senang kasih, Bu sekali Vina. bisa ikut. Senang sekali bisa ikut dalam diskusi ini. Baiklah Pak Amal, mungkin bisa kita mulai. Kita mulai dengan contoh praktik nyata ya. Bisa jelaskan dulu apa saja sih contoh dari good practice yang sudah kita temukan dalam penerapan smart governance ini. Silakan Pak Amal. Oke, tentu baik. Mungkin ada beberapa contoh praktik baik yang saya amati. Yang pertama, digitalisasi layanan publik yang memudahkan masyarakat mengakses layanan secara online tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua, yaitu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang menjamin profesionalisme dan transparansi dalam pengangkatan dan promosi pegawai. Yang ketiga, kolaborasi antar unit kerja menggunakan platform digital sehingga komunikasi dan pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif. Baik, terima kasih Pak Amal. Sekarang mungkin kita tanya ke Pak Fadli. Menurut Pak Fadli sendiri, apa sih yang menjadi kunci keberhasilan dari praktik baik tersebut? Silakan Pak Fadli. Ya, terima kasih Bu Vina. Menurut saya kuncinya adalah komitmen pimpinan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas, serta pelatihan rutin bagi ASN agar mereka selalu update dengan teknologi dan nilai profesionalisme. Selain itu, dukungan dari infrastruktur teknologi yang memadai juga sangat penting bagi instansi, Bu Vina. Baik, menarik sekali ya Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli. Ke Pak Jeffrey. Bagaimana menurut Pak Jeffrey cara memperluas praktik baik ini ke unit-unit lain atau ke satker-satker lain? Silakan Pak Jeffrey. Terima kasih, Ibu Ervina. Menurut saya, agar praktik baik dalam smart governance bisa diterapkan secara luas. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai. Yang kedua, membangun budaya kerja yang inovatif dan kolaboratif. Baik, jadi dari praktik-praktik baik ini kita berharap kita benar-benar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kinerja kita di kantor. Karena tadi sudah membahas tentang good practice, jadi mungkin sekarang mari kita bahas tentang bad practice. Mungkin Pak Amal bisa jelaskan lagi apa saja sih praktik buruk yang sering terjadi dan harus dihindari. Silahkan Pak Amal. Baik, terima kasih Bu Vina. Mungkin beberapa praktik buruk yang saya temukan ya, antara lain itu yang pertama, birokrasi yang lambat dan berbelit-belit, sehingga pelayanan menjadi tidak efisien. Yang kedua itu korupsi dan nepotisme. Dalam pengelolaan ASN yang jelas merugikan publik dan mengabaikan sistem merit. Yang ketiga itu minimnya pemanfaatan teknologi digital, sehingga banyak proses masih manual dan tidak transparan. Oke, mungkin dari saya Baik, itu Bu Vina. Pak Amal, terima kasih. Kalau menurut Pak Fadli sendiri, apa sih penyebab utama dari kegagalan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Amal tadi? Iya, Silakan Pak Fadli. terima kasih Bu Vina. Menurut saya itu penyebab utamanya adalah kurang pengawasan dan budaya kerja yang tidak disiplin. Selain itu, mungkin sistem yang belum terintegrasi dan resistensi terhadap perubahan teknologi juga menjadi salah satu faktor kegagalan. Kira-kira seperti itu, Bu Vina. Baik, jadi itu ya yang menjadi faktor kegagalannya itu. Kalau dari Pak Jeffrey sendiri, bagaimana sih kita bisa mencegah agar praktik buruk ini tidak terulang kembali? Silakan Pak Jeffrey. Menurut saya untuk mencegah praktik buruknya agar tidak terulang, yang pertama yaitu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan yang baik akan memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan serta
mencegah terjadinya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu menerapkan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggaran yang terjadi. Ketegasan dalam penegakan aturan akan memberi efek jera serta menjaga integritas organisasi. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi dan pelayanan. Dengan sistem digital yang transparan, setiap proses dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan sehingga potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya integritas dan profesionalisme di lingkungan ASN. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan, keteladanan pimpinan, serta internalisasi nilai-nilai dasar ASN seperti akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih, Bu Frida. Baik sekali, terima kasih Pak Jeffrey atas jawabannya. Eh, dalam konteks manajemen ASN dan smart ASN ini, bagaimana sih kira-kira menurut Bapak-Bapak ini melihat konteks manajemen ASN dan smart ASN ini? Mungkin dari Pak Amal terlebih dulu, disilakan Pak Amal. Ya, terima kasih. Kalau dari saya mungkin dalam manajemen ASN, penerapan sistem merit dan profesionalisme itu memang harus menjadi landasan utama agar setiap pegawai itu sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya. Sedangkan kalau dari konsep smart ASN yaitu menekankan pada digitalisasi, inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Itu mungkin dari saya. Ya, bagaimana Pak Fadli? Apakah setuju dengan pernyataan apa yang disampaikan oleh Pak Amal? Iya, terima kasih Bu Firdan. Saya setuju dengan pernyataan Pak Amal bahwa budaya kerja yang inovatif dan kolaboratif sangat penting dalam mendukung penerapan teknologi serta peningkatan profesionalisme di lingkungan kerja. Budaya kerja yang inovatif mendorong setiap pegawai untuk terbuka terhadap perubahan, berani mencoba cara baru yang lebih efektif, serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sementara itu, budaya kerja yang kolaboratif juga menekankan pentingnya kerjasama antar pegawai maupun antar bagian, sehingga setiap ide, pengetahuan, dan pengalaman dapat saling dibagikan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, terima kasih Pak Fadli. Kemudian untuk menurut Pak Amal sendiri, apakah ada cara alternatif untuk menghindari dari bad practice ini? Mungkin Pak Amal bisa jawab, silahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Vina. Kalau dari saya, mungkin selain dari memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi tegas, ada beberapa alternatif cara lain yang mungkin dapat dilakukan untuk menghindari bad practice ini dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama yaitu membangun budaya integritas dan menerapkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan ASN, sehingga setiap pegawai itu memiliki kesadaran untuk bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu meningkatkan literasi digital dan kompetensi ASN ya, agar pegawai mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga yaitu mungkin mendorong penggunaan sistem administrasi berbasis digital seperti aplikasi pengarsipan elektronik, sistem surat menyurat digital, maupun platform kolaborasi kerja. Yang keempat yaitu melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan berbasis indikator yang jelas, sehingga setiap pegawai itu dapat dipantau kinerjanya secara objektif dan transparan. Yang kelima itu mendorong partisipasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, karena kepengawasan publik juga menjadi salah satu cara efektif untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Mungkin dengan cara-cara itu kita dapat menghindari bad practice itu terjadi. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Mina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amal. Intinya dari apa yang kita diskusikan ini, semoga kita bisa menerapkan praktik-praktik baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam meningkatkan kinerja kita juga di kantor dan bisa menghindari apa yang menjadi praktik-praktik buruk tadi yang seperti sudah dijelaskan. Terima kasih semua atas diskusinya yang sangat informatif dan juga inspiratif. Mungkin sebagai penutup, apa sih harapan dari Bapak-Bapak semua untuk masa depan smart governance ini sendiri? Mungkin dimulai dari Pak Amal terlebih dulu, silakan Pak Amal. Baik, kalau dari saya mungkin saya berharap praktik baik terus diperkuat dan menjadi budaya kerja ASN. Sehingga pelayanan publik itu bisa menjadi semakin cepat,
semakin transparan dan akuntabel. Baik, semoga bisa tercapai ya Pak Amal. Ya, Kita berharap bersama. Kalau dari Pak Fadli, bagaimana sih apa harapannya ke depan? Silakan Pak Fadli. Terima kasih Bu Vina. Kalau dari saya itu, saya berharap kita dapat menghindari praktik kerja yang kurang efektif dan terus mendorong perkembangan inovasi berbasis digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, ketertiban administrasi, serta mempermudah proses pencatatan dan pengolahan data. Oleh karena itu, dengan dukungan seluruh pegawai dan semangat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, diharapkan tercipta sistem kerja yang lebih modern, transparan, dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif. Seperti itu, Ibu Vina. Baik, semoga apa yang menjadi harapannya bisa tercapai juga ya Pak Fadli. Selanjutnya dari Pak Jeffrey, apa sih yang menjadi harapan Pak Jeffrey untuk masa depan smart governance ini sendiri? Silahkan Pak Jeffrey. Mungkin dari saya sedikit ya. Semoga kolaborasi antar unit semakin erat dan teknologi terus dimanfaatkan secara optimal untuk smart governance yang sesungguhnya. Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih Pak Jeffrey atas jawabannya. Semoga juga apa yang menjadi harapannya bisa tercapai. Semoga harapan kita semua untuk mewujudkan smart governance ini bisa terwujud. Baiklah, itu tadi diskusi kita tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Terima kasih semua sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.